Perkenalkan, nama saya Diana Elizabeth Taruhan dengan NIM 0542264311 UPBBJ Batam, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman berbasis web saya, yaitu tugas 3. Pada tugas ini, saya akan membuat aplikasi sistem pemesanan dan tracking bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Nah, aplikasi saya jalankan pada localhost sampipi htdocs. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi kode yang digunakan sekaligus mendemokan hasil aplikasinya sesuai dengan indikator penilaian yang terdapat pada soal tugas. Ini indikator penilaiannya. Oke, yang pertama itu ada arsitektur dan struktur proyek Vue.js-nya. Di sini, pertama saya akan menjelaskan struktur proyek terlebih dahulu. Struktur ini penting karena pada tugas diminta menggunakan Vue komponen dan juga template. Ini folder Vue tugasnya sudah saya buka. Di sini ada asset, data, JS, template, dan juga index.html. Nah, di index ini ada div id app. Nah, ini sebagai root aplikasi Vue-nya. Nanti seluruh komponen nantinya akan dirender di dalam elemen app ini. Lalu ada folder komponen. Saya jelaskan satu persatu. Di stock table ini untuk mengelola seluruh fitur stok bahan ajar. Lalu di do tracking, ini untuk mengelola fitur tracking dari delivery ordernya. Lalu di order form, ini untuk mengelola form pembuatan delivery ordernya. Di status batch, ini untuk menentukan status aman, menipis, atau kosong bahan ajarnya. Lalu app modal, nah ini untuk menampilkan pop-up konfirmasinya. Lalu template HTML, ini dipisahkan dari JavaScript agar kodenya lebih rapi dan sesuai dengan Vue komponen. Nah, seperti ini. Ini di halaman utamanya ada beranda, stok, dan juga tracking DO. Nah, perpindahan halaman ini dilakukan menggunakan state view tanpa reload halaman, jadi nggak ada loading-loadingnya. Saya klik langsung muncul. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan untuk menampilkan data dan pengelolaan array. Nah, di sini ada v-for. Nah, direktif v-for ini digunakan untuk melakukan perulangan data dan data stok yang berasal dari array. Ada span vtag. Nah, vtag ini digunakan untuk menampilkan nilai kode mata kuliahnya. Lalu saya juga menggunakan musted syntax untuk menampilkan data seperti ini ya. Ini. Nah, saya demo di stok bahan ajar. Nah, semua data pada tabel ini ditampilkan menggunakan v-for tadi dari array stok yang berasal dari file JSON. Ini ada data-datanya. Ada biologi, dasar-dasar sosiologi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan data binding, yaitu vmodel dan vbin. Masih di stock table HTML. Di sini ada vmodel. Nah, vmodel ini digunakan sebagai two-way data bindingnya. Nah, ketika pengguna memilih UPBJJ, data view langsung ikut berubah. Lalu ada vmodel input form. Nah,
ini. Nah, input form juga menggunakan vModel sehingga data form dan tampilan selalu sinkron nantinya. Nah, saya contoh ya. Saya pilih, nah ketika saya memilih Jakarta, ini data tabelnya berubah tanpa perlu saya refresh halaman lagi. Jadi yang muncul hanya UT daerah Jakarta. Jika Surabaya, ya munculnya hanya Surabaya. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan conditional rendering. Nah, ini. Nah, filter kategori hanya muncul jika pengguna sudah memilih UPBJJ terlebih dahulu. Seperti ini. Saya reset nih. Ini kategorinya nggak ada muncul. Jika saya pilih Jakarta contohnya. Nah, kategorinya ini muncul. Nah, jika belum dipilih maka kategorinya yang belum muncul. Nah, ini. Nah, nanti status stok ditentukan berdasarkan kondisi jumlah stok dan juga safety stoknya. Nah, di sini saya menggunakan VIF. Jika if ini aman, else if ini menipis, dan else ini stok manajernya akan kosong. Ditandai dengan kosong ya. Nah, direktif ini digunakan untuk menampilkan status yang berbeda sesuai dengan kondisi stoknya. Seperti ini contohnya. Nah, ini hijau ini menandakan stoknya aman, oranye ini menandakan stoknya menipis, dan juga ada merah menandakan stok kosong. Saya contohkan ya. MK saya contoh saja ini, misalnya harganya 60.000, kuantitinya kosong, saya tambah ya. Nah, ini kalau kosong ini merah menandakan ini. Ditandai dengan warna statusnya ini, warnanya ditandai dengan warna ya. Merah ini kosong, hijau aman, dan oranye ini menipis. Lalu yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai computed property. Nah, di sini ada computed. Lalu ada available kategori. Nah, computed property ini menghasilkan daftar kategori berdasarkan UPBJJ yang dipilih. Lalu juga ada display item. Nah, computed property ini menangani seluruh proses filter dan juga sortering. Nah, misalnya ya, kita memilih Jakarta contoh kategori. Nah, jika saya pilih berdasarkan judul, nah, ini UT daerahnya semua saja. Saya pilih berdasarkan judul, maka yang paling atas ini adalah huruf judul yang disusun dari huruf A sampai Z. Jadi nanti yang A, B, C, D sampai yang paling terakhir Z. Jika saya sortir berdasarkan stok, nah maka stok yang paling tidak ada menipis, dan yang paling banyak itu akan diurutkan. Yang paling atas itu adalah stok yang kosong, yang paling sedikit stoknya. Lalu jika saya pilih berdasarkan harga, nah harga yang terendah akan muncul di paling atas, dan harga tertinggi akan di paling bawah. Nah, jika saya refresh, nah jika diikutkan harganya ini acak-acakan, ini tinggi, ini rendah, ini sedikit naik. Oke, makanya kita bisa melakukan sortering di filter ini. Lalu, nah ini semua perubahan diproses secara otomatis oleh computed property tadi. Oke, yang keenam saya akan menjelaskan mengenai metode ini ya.
masih pada stock table JS. Nah, metode ini digunakan untuk fungsi yang dipanggil secara langsung oleh pengguna. Seperti ini saya bisa reset filternya. Jika saya reset, ini akan kembali ke, ini kan yang hanya muncul Jakarta. Jika saya reset, ini kembali ke seperti awal lagi. Lalu yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai voucher. Nih. Nah, voucher pertama yaitu ini. Ketika UPBJJ berubah, kategori otomatis dikosongkan. Lalu voucher kedua ada form quantity. Nah, ini voucher ini memantau perubahan quantity agar tidak bernilai negatif. Lalu voucher ketiga ada form safety. Voucher keempat ada form harga. Nah, di sini ada model paket. Nah, voucher ini digunakan untuk memperbarui detail paket secara otomatis. Nah, misalnya ya. Nah, ini paketnya ini akan muncul detailnya. Jika saya pilih, misalnya saya pilih paket IPS dasar. Nah, ini muncul detail paketnya. Jika saya pilih IPA dasar, ini muncul detail paket mengenai IPA dasar. Nah, ini akan berubah langsungnya seketika kita pilih paketnya. Oke, yang lanjut ke-8 saya akan menjelaskan mengenai formatting data. Di API JS ya. Nah, di sini ada format harga. Nah, fungsi ini mengubah angka menjadi format rupiah. Ini ya. Lalu format quantity. Nah, fungsi ini menambahkan satuan buah. Seperti ini. Nih, harga sebagai rupiah, kuantitinya buah ya. Berapa buah jumlahnya. Ini sudah sesuai dengan ketentuan soal. Harganya dibuat sebagai format rupiah dan stoknya menggunakan satuan buah. Oke, lanjut kita ke yang ke-9, yaitu saya akan menjelaskan mengenai CRUD, stok bahan ajar, CRUD atau CRUD di stock table JS. Nah, ini ada submit form. Terus ada validasinya di sini. Nah, sebelum datanya disimpan, sistem melakukan validasi terlebih dahulu. Misalnya saya klik tambah data ini. Nih, saya belum isi kan, ini akan muncul validasinya terlebih dahulu. Saya kasih contoh. Nah, ini sebenarnya sebelum kita masukkan tadi di form ini, datanya sudah divalidasi terlebih dahulu. Nah, datanya lalu ditambahkan langsung ke dalam data tabelnya. Lalu kita juga bisa edit data. Nah, di edit item ini, metode ini digunakan untuk membuat data ke form edit. Seperti contoh, saya ganti kuantitinya, ini menjadi 2. Nah, ini berubah menjadi 2. Nah, ini datanya berhasil diperbarui. Lalu saya juga bisa melakukan delete data. Ini ya, di confirm delete. Nah, jika saya melakukan delete data, akan muncul pop up. Nah, seperti ini. Kalau saya klik ya,
maka data berhasil dihapus. Jika batal ya, maka tidak jadi dihapus. Saya contoh klik ya. Nah, itu datanya telah berhasil dihapus. Oke, lanjut yang ke-10 yaitu tracking delivery order. Di DO tracking HTML, di sini ada keyword enter. Nah, enter digunakan untuk menjelaskan pencariannya. Lalu ada keyword S. S ini digunakan untuk mereset pencariannya. Contohnya, nah ini. Untuk mencari kita enter lalu reset S. Contoh ya. Nih, enter. Ini akan muncul nomor DO tracking yang saya cari. Lalu saya reset lagi. Ini akan hilang. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan nomor DO otomatis di Do Tracking JS. Nah, di next nomor ini. Nah, nomor delivery order ini akan dibuat otomatis. Contoh ya, nih, ini udah otomatis nih kode DO-nya. NIM, nama, ini sudah otomatis dibuat. Saya reset. Nah, selanjutnya ini nanti kalau misal kita ingin tambah lagi, ini akan menjadi 2026 002, selanjutnya 0003, 004 dan seterusnya. Oke, lalu lanjut mengenai detail paket dan status pengiriman di order form HTML. Nah, di sini ada VIF detail paket. Nah, detail paket hanya muncul ketika paket dipilih. Seperti ini ya. Ini muncul detailnya ketika paketnya sudah dipilih. Oke, lalu do tracking. Nah, di sini ada add progress. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan status perjalanan. Contoh seperti ini ya. Paket Diana tadi, misalnya paket telah berada di gudang Jakarta Selatan, saya tambah. Nah, ini status paketnya diperbarui di tanggal dan jam di saat kita membuat statusnya. Ini muncul 9.37 sesuai dengan jam yang kita buat tadi. Oke, sepertinya itu saja penjelasan mengenai tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Nah, di sini kesimpulannya, seluruh aplikasi yang dibuat ini telah memenuhi seluruh indikator tugas, indikator penilaiannya. Nah, seluruh fiturnya sudah berjalan baik di localhost. Oke, sepertinya itu saja. Terima kasih. Sekian dari tugas 3 pemrograman berbasis web saya. Jika ada kesalahan dalam pemaparan tugas 3 saya, mohon petunjuk dan arahan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih.